Perkenalkan, nama saya Gladys Kordak, NIM 18021106018. Saat ini saya akan menjelaskan perencanaan dalam pembuatan konten augmented reality dan virtual reality yang telah direncanakan oleh kelompok kami. Dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Pertama, augmented reality. Kelompok kami merancangkan aplikasi pemanfaatan augmented reality untuk pengenalan pahlawan pada anak. Dan kami mendefinisikan augmented reality yang terbagi atas dua, yaitu determining hardware support dan defining timeline. Determining hardware support artinya perangkat apa yang didukung dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, pada pengembangan aplikasi ini, hardware yang mendukung untuk menjalankan aplikasi adalah smartphone dengan sistem operasi Android. Kemudian defining timeline berisi penjadwalan yang akan dilakukan oleh kelompok kami dalam merancangkan aplikasi ini, dan kurang lebih 2 bulan pengerjaan dalam membangun aplikasi ini. Kemudian planning augmented reality project, di mana kita akan merencanakan konsep, desain, material collecting, pembuatan, serta testing. Dan aplikasi yang akan dikembangkan nantinya menggunakan metode multimedia development life cycle. Dan pertama, konsepnya aplikasi ini bertujuan untuk membangun minat anak-anak dalam belajar mengenal pahlawan secara menarik, yang artinya menarik untuk anak-anak. Kemudian untuk desainnya, pembuatan user interface pada aplikasi dan marker. Kemudian material collecting, kami akan mengumpulkan gambar pahlawan untuk digunakan pada marker dan audio untuk background dalam aplikasi. Selanjutnya pembuatan, mulai membuat aplikasi dengan konsep, desain, dan pengumpulan bahan yang sebelumnya dilakukan. Dan kemudian testing, setelah konsep, desain, material collecting, dan pembuatan, kami akan melakukan pengujian terhadap marker dan aplikasi yang telah dibangun menggunakan smartphone Android. Kemudian exploring design principles in augmented reality mencakup starting up, considering the environment, understanding comfort zone, interacting with objects, exploring user interface patterns, understanding text, dan testing. Dan pada startup, mendesain tampilan aplikasi mulai dari tombol-tombol yang akan ada pada aplikasi. Kemudian considering the environment, aplikasi ini nantinya akan dijalankan dengan mode landscape agar dapat terlihat lebih jelas ketika melihat output pada saat diarahkan pada marker. Kemudian understanding comfort zone, pengguna akan tetap pada posisi awal ketika menjalankan aplikasi ini agar tetap dapat melihat outputnya. Kemudian interacting with objects, meliputi mobile device interaction dan kamera handphone. Selanjutnya exploring user interface patterns, user interface yang mudah untuk dipahami pengguna, khususnya anak-anak. Kemudian understanding text yang terdapat pada marker akan terlihat lebih jelas. Kemudian testing, yaitu akan melakukan uji coba. Kemudian terkait dengan defining social experience, pada zaman sekarang ini bisa dilihat bahwa kebanyakan anak-anak lebih tertarik pada smartphone daripada buku-buku pelajaran. Sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi pengenalan pahlawan pada anak yang menggunakan teknologi augmented reality ini, maka dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan dalam belajar mengenal pahlawan-pahlawan. Kemudian terkait dengan virtual reality, yaitu pengembangan virtual reality pada Pulau Ponteng sebagai objek wisata di Sulawesi Utara. Pertama, defining virtual reality mencakup determining your project execution, di mana ini dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung serta memperkenalkan Pulau Ponteng sebagai objek wisata di Sulawesi Utara. Kemudian defining your audience, ini dapat membantu masyarakat atau wisatawan yang ingin melihat keindahan Pulau Ponteng secara virtual, di mana dulunya masyarakat atau wisatawan hanya bisa melihat gambar dari aplikasi Google. Selanjutnya, hardware supportnya menggunakan perangkat smartphone Android dan entry level mobile VR. Kemudian timelinenya, tahap
tahapan perancangan dalam mengembangkan virtual reality di Pulau Ponteng. Pertama, proyek ini diangkat karena adanya masalah. Yang kedua, setelah masalah diketahui, dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber referensi untuk merancang aplikasi yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan observasi mengenai Pulau Ponteng. Yang ketiga, dilakukan pengembangan dengan menggunakan metode R&D dan tools yang ada. Yang keempat, diimplementasikan menggunakan VR dengan perangkat smartphone Android dan Google Cardboard VR. Dan yang terakhir, dilakukan pengujian pemakaian aplikasi. Kemudian, exploring design principles in virtual reality. Pertama, starting up. Aplikasi yang akan dibuat terdapat beberapa menu pada tampilan utama, yaitu mulai VR, cara pakai, tentang VR, dan menu keluar. Kemudian focus the user's attention. Aplikasi ini memiliki pesan yang memerintahkan pengguna untuk berkeliling dan menghadap kemanapun yang pengguna inginkan, sehingga pengguna dapat menikmati keindahan Pulau Ponteng dengan bebas. Kemudian understanding comfort zone. Dapat melihat sekeliling Pulau Ponteng secara 360 derajat, dan pengguna dapat merasakan pengalaman pernah berada di Pulau Ponteng hanya dengan melihat layar smartphone. Kemudian giving the user control. Pengguna diberikan kontrol agar mereka lebih bebas untuk menikmati pengalaman dalam menggunakan teknologi VR ini, dan kontrol tersebut juga tidak akan memberikan kesulitan kepada pengguna. Kemudian understanding locomotion. Terdapat kontrol jika kepala pengguna sedikit menunduk, maka secara otomatis sistem tersebut akan berjalan sehingga pengguna dapat merasakan sedang berjalan, dan jika ingin berhenti, maka kepala pengguna tegak lurus sehingga sistem akan berhenti. Dan selanjutnya, providing feedback. Terdapat suara teks yang berisi informasi sehingga bisa memberikan feedback kepada pengguna dan dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, following the user's gaze. Penggunaan aplikasi ini, tatapan pengguna merupakan hal yang sangat penting karena untuk menikmati pengalaman menggunakan teknologi VR, sistem akan mengikuti tatapan pengguna. Kemudian avoiding simulator sickness. Tidak memberikan perintah untuk melakukan gerakan yang berlebihan kepada pengguna, meminimalisir penggunaan teks, dan juga menghindari penggunaan ukuran teks yang terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya, more best practice to consider. Diberikan pencahayaan yang tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap, karena hal itu akan membuat mata pengguna menjadi lelah. Kemudian yang terakhir terkait dengan defining social experience. Masyarakat yang ingin menikmati suasana Pulau Ponteng namun tidak bisa dikarenakan situasi pandemi saat ini, dapat menggunakan aplikasi ini untuk menikmati Pulau Ponteng secara virtual. Bahkan untuk masyarakat yang ada di luar Sulawesi Utara dapat menikmatinya. Dengan ini, pengguna mendapatkan pengalaman yang baru dalam menikmati suatu objek wisata dengan menggunakan teknologi virtual reality. Demikian dan terima kasih.